Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak M. Yusuf STMT IPM selaku dosen pembimbing utama saya. Yang terhormat, Ibu Insinyur Vivi Bahtiar STMT IPM selaku dosen pembimbing kedua saya. Yang terhormat, Dr. Insinyur Eka Priyadi MT selaku dosen penguji utama saya. Yang terhormat, Bapak Asep Supriyadi STMT selaku dosen penguji kedua saya. Pada kesempatan kali ini, saya, Bani Satria, dengan NIM D101121152, akan menyampaikan seminar proposal saya yang berjudul Studi Numerik tentang Pola Keruntuhan Tanah Pasir di Bawah Pelat Bersirip. Pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang. Jalan adalah infrastruktur transportasi darat yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Konstruksi perkarasan jalan, khususnya di kota Pontianak, banyak terbuat dari perkarasan kaku, rigid pavement, atau jalan beton. Kerusakan pada perkarasan jalan dapat diakibatkan jika material di bawah plat beton jalan terdiri dari tanah yang kurang terkonsolidasi. Tanah tersebut dapat mengalami keruntuhan yang menyebabkan penurunan pada lapisan tanah yang berada di bawah jalan. Urugan pasir biasanya dilakukan untuk menstabilkan tanah dasar dan mendistribusikan beban dari lapisan atas secara merata. Penelitian terdahulu. Penelitian ini adalah penelitian berkelanjutan dari penelitian terdahulu. Yang pertama ada pada tahun 2022, Aprasena, yaitu pengujian pembebanan pada plat beton dengan variasi kemiringan sirip di atas tanah pasir. Plat beton yang paling efektif dalam memikul beban pada tanah non-kohesif atau pasir terdapat pada sampel plat beton dengan kemiringan sirip 30 derajat. Yang kedua pada tahun 2023, Nasril Ananta Mandagi, yaitu tinjauan daya dukung plat beton dengan variasi kemiringan sirip secara numerik. Uji pembebanan pada plat beton bersirip dengan metode numerik mendapatkan variasi kemiringan sirip yang lebih kecil daripada metode eksperimental. Yang ketiga, tahun 2023, Tansa Iwanul Amal, yaitu tinjauan daya dukung plat beton dengan variasi panjang sirip secara numerik. Daya dukung dari model plat akan bertambah seiring dengan bertambahnya panjang sirip, sehingga pertambahan panjang sirip linear dengan daya dukung yang didapat, dan sirip dengan panjang 40 cm memiliki nilai penurunan yang terkecil. Rumusan masalah yang pertama ada bagaimana pola keruntuhan tanah pasir di bawah plat bersirip dengan variasi kemiringan sirip yang dianalisa menggunakan metode numerik dengan menggunakan aplikasi Fluxys 2 dimensi. Yang kedua, bagaimana perbandingan pola keruntuhan pada plat bersirip dengan menggunakan material baja dan material beton dengan menggunakan aplikasi Fluxys 2 dimensi. Yang ketiga, bagaimana pola keruntuhan pada plat beton bersirip dengan skala lapangan dengan menggunakan aplikasi Fluxys 2 dimensi. Tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kemiringan sirip optimum plat terhadap penurunan tanah dari variasi kemiringan sirip yang dimodelkan di atas tanah pasir dengan menggunakan aplikasi Fluxys. Selain itu juga akan membandingkan pola keruntuhan tanah yang terbentuk akibat perbedaan material plat dan pemodelan dengan skala lapangan. Penelitian kali ini dimaksudkan sebagai perhatian untuk meningkatkan kualitas struktur perterasan jalan beton. Batasan-batasan masalah yang pertama, tanah yang dimodelkan penelitian ini adalah tanah pasir. Yang kedua, spesifikasi plat bersirip yang dipakai yaitu yang pertama terbuat dari material beton dan baja. Kedua, mutu beton FC Axon sebesar 28 MPa untuk rencana mutu baja sebesar 410 MPa. Model plat yang digunakan penelitian ini memiliki ketebalan 0,5 cm dengan dimensi plat 14 kali 14, panjang sirip 7 cm dengan beberapa variasi kemiringan, yaitu yang pertama ada tanpa sirip, 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 50 derajat, 60 derajat, 70 derajat, 80 derajat, dan 90 derajat. Dari 0 sampai 90 derajat uh, dengan di antara 10 derajat. Yang ketiga, penelitian ini dianalisa menggunakan aplikasi Fluxys 2 dimensi dan Curve Expert. Yang keempat, dalam penelitian ini hanya menganalisa output pola keruntuhan tanah pada plat di atas tanah pasir
dari aplikasi Praksis dengan variasi kemiringan sirip, perbedaan material plat, dan pemodelan dengan skala lapangan. Kedua, tinjauan pustaka. Yang pertama, tekanan lateral tanah. Menurut sumber Jumadi pada tahun 2017. Berikut adalah eh, gambar sistem konstruksi jalan konvensional di Kota Pontianak. Bisa dilihat gerakan tanah di bawah perkerasan jalan mengalami pergerakan ke arah bahu jalan yang ditahan oleh turap yang diakibatkan oleh beban yang berada di atas perkerasan jalan. Selanjutnya ada pola keruntuhan. Yang pertama, gambar sebelah kiri, yaitu keruntuhan geser menyeluruh. Terjadi pada tanah dengan kompresibilitas rendah, yaitu terjadi pada tanah pasir padat dengan density rasio yang lebih dari 67%. Yang kedua, gambar di tengah, yaitu keruntuhan geser setempat. Terjadi pada tanah pasir atau pasir kelempungan kurang padat dengan density rasio di antara 30% sampai 67%. Yang ketiga, gambar sebelah kanan keruntuhan geser baji. Biasanya terjadi pada tanah pasir lepas dengan density rasio kurang dari 30%. Selanjutnya, ada penurunan. Menurut sumber Hardiatmo pada tahun 1996. Yang pertama, pada gambar A, eh, retak di tengah, jika tepi bangunan lebih besar daripada bagian tengahnya, bangunan diperkirakan akan retak pada bagian A. Yang gambar B, penurunan bagian tengah. Jika bagian tengah bangunan turun lebih besar, bagian atas bangunan dalam kondisi tertekan dan bagian bawah tertarik. Jika deformasi yang terjadi sangat besar, tegangan tarik yang berkembang di bawah bangunan dapat mengakibatkan retak-retak pada bangunan. Yang gambar C, penurunan satu tepi dapat berakhir retak pada bagian C. Yang gambar D, penurunan terjadi berangsur-angsur dari salah satu bangunan yang berakibat miringnya bangunan tanpa menyebabkan keretakan pada beberapa bagian bangunan. Selanjutnya, daya dukung plat terhadap pembebanan langsung. Metode elastis-plastis tanah adalah pendekatan untuk menganalisis perilaku tanah di bawah beban. Dengan mempertimbangkan dua fase utama, yaitu fase elastis dan fase plastis. Metode ini memperhatikan perilaku tanah saat fase elastis mulai terjadi hingga mencapai deformasi plastis yang tidak dapat pulih secara alami. Langkah awal dalam metode ini adalah membuat kurva pembebanan versus penurunan deformasi. Bisa dilihat di gambar di kiri. Selanjutnya, beban ultimate atau PU ditentukan berdasarkan titik potong antara garis singgung pada bagian elastis dan garis singgung pada bagian plastis kurva tersebut. Selanjutnya, plastis dua dimensi. Pada penelitian ini menggunakan aplikasi plastis dua dimensi V22 untuk mendapatkan nilai penurunan dari pemodelan plat bersirip setiap kemiringan. Berikut parameter-parameter yang dibutuhkan untuk melakukan pemodelan aplikasi ini. Yang pertama, berat volume tanah kering atau dry soil weight, gamma dry. Yang kedua, berat volume tanah basah, wet soil weight atau gamma wet. Yang ketiga, permeabilitas area horizontal, horizontal permeability, KX. Selanjutnya ada permeabilitas area vertikal, vertikal permeability, KY. Kemudian ada modulus Young, E, quotient ratio, kohesi, sudut geser, dan sudut dilatasi. Selanjutnya ada aplikasi Curve Expert. Program Curve Expert dalam penelitian ini difungsikan sebagai alat bantu untuk mengolah data antara pembebanan dan penurunan yang digambarkan dengan grafik. Berikut parameter yang diperlukan di program Curve Expert. Yang pertama ada data X. Untuk penelitian ini diperlukan data penurunan yang terjadi. Kemudian ada data Y. Yang kedua, untuk penelitian diperlukan data beban yang diberikan pada model plat beton bersirip. Tiga, metodologi penelitian. Berikut adalah prosedur penelitian. Yang pertama, melakukan studi pustaka dan literatur penelitian. Selanjutnya, analisis desain dengan menggunakan aplikasi Praksis dua dimensi yang membutuhkan parameter tanah, yaitu parameter tanah pasir itu sendiri yang akan dimasukkan ke aplikasi Praksis. Kemudian pembebanan dengan interval 0,1 dikali beban, kemudian output Praksis dua dimensi,
Kemudian pembuatan grafik dengan Curve Expert, misalnya analisa data, kemudian simpulan dan saran. Pada pembahasan penelitian ini akan meninjau 3 pembahasan, yaitu yang pertama, perbedaan material pada plat, kemudian variasi kemiringan sirip pada plat bersirip, kemudian pemodelan plat bersirip dengan skala lapangan. Yang pertama ada material plat yang dianalisa akan menggunakan material plat baja dan material plat beton. Kemudian ada variasi kemiringan sirip, yang pertama ada plat eh, tanpa sirip, kemudian menggunakan sirip dari kemiringan 0 derajat sampai 90 derajat dengan interval per 10 derajat. Misalnya ada pemodelan plat bersirip. Berikut adalah tampak depan plat bersirip untuk contoh plat bersirip dengan variasi kemiringan sirip 30 derajat dengan lebar 14 cm, panjang sirip 7 cm, dan ketebalan 0,5 cm, dan model 3D plat bersirip. Plat dengan skala lapangan eh, dengan lebar 5,5 meter dan panjang sirip 2,75 meter dan ketebalan 0,08 meter. Selanjutnya program Praksis 2 dimensi. Pada tampilan awal, Praksis 2 dimensi V22, klik pilihan Start a New Project untuk membuat proyek baru. Pada menu ini, pengguna dapat mengatur ukuran geometri dan satuan yang akan digunakan. Tahap berikutnya, yaitu Soil Setting. Pada tahap ini dimulai dengan klik menu Material Sets untuk menginputkan parameter tanah dan parameter dari beton yang akan digunakan. Lalu dilanjutkan dengan menggambarkan lapisan tanah dan tinggi muka air pada menu Boreholes. Selanjutnya untuk pemodelan plat dilakukan menggunakan menu Create Structure yang digambarkan dengan manual ataupun dengan menginput titik-titik koordinat yang membentuk plat yang direncanakan. Setelah model plat selanjutnya, atur material plat sesuai dengan parameter yang diatur pada menu Material Sets. Pada bagian ini, kita dapat menginputkan beban yang bekerja dengan mengatur nilai beban pada bagian Selection Explorer. Selanjutnya, program Praxis mampu membangun jaringan mesh secara otomatis, di mana mesh tersebut akan membagi geometri menjadi beberapa elemen. Lalu akan dilakukan simulasi perhitungan deformasi pada Praxis. Simulasi deformasi pada Praxis dibagi menjadi beberapa fase. Berikut adalah hasil pola keruntuhan tanah dari pemodelan pada aplikasi Praxis 2 dimensi V22. Bisa dilihat pada warna-warna yang terjadi di Praxis tersebut. Berikut adalah detailnya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian kali ini. Sekian, terima kasih.